Kasusnya yaitu keluarga Tuan S yang beranggotakan Nyonya W sebagai ibu, Nyonya T sebagai nenek, dan anak A. Nyonya W adalah keluarga yang sudah menyandang DM sejak 5 tahun yang lalu, dan Nyonya T sebagai nenek sudah menyandang DM lebih dari 5 tahun dan baru saja terpasang CAPD sejak 3 bulan yang lalu. Berdasarkan pengkajian yang sudah dilakukan oleh kelompok, keluarga belum terlalu paham terkait CAPD dan mengapa pada penyandang DM dapat dilakukan terapi CAPD. Berikut adalah setting tempat duduk. Dari kiri yaitu Bapak atau Nyonya T, sebelahnya ada Ibu atau Nyonya W, lalu sebelah kanannya lagi yaitu ada anak A, dan paling kanan adalah Nyonya T atau nenek yang menyandang DM dengan terapi CAPD. Pada penyuluhan ini lebih ditekankan kepada Nyonya W yang sudah menyandang DM selama 5 tahun dan kepada Nyonya T yang sudah terpasang CAPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak dan Nenek, hari ini sesuai dengan kesepakatan pertemuan pertama kita, pertemuan kedua ini kami akan memberikan edukasi tentang terapi CAPD pada pasien dengan diabetes mellitus. Untuk waktunya kemungkinan sekitar 15 menit. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia? Untuk tujuan dari pemberian edukasi ini agar keluarga dari Bapak Ibu itu bisa lebih paham terkait apa itu CAPD, mengapa CAPD bisa terjadi pada pasien dengan DM, dan bagaimana cara perawatan CAPD selama di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah sudah ada yang tahu terkait mengapa DM bisa menyebabkan seseorang mengalami CAPD? Belum. Oh iya. Oleh karena itu hari ini kami akan menjelaskannya. Baik. Selanjutnya untuk pemaparan materi terkait terapi CAPD pada pasien DM akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Baik, untuk wadah saya mulai untuk memaparkan materinya ya. Untuk mengenai DM dengan terapi CAPD, DM untuk terapi apa sih itu? Terapi nefropati diabetik. Nefropati diabetik yaitu komplikasi DM pada ginjal yang dapat berakhir sebagai gagal ginjal. Untuk proses perjalanan penyakitnya itu pada nefropati diabetik dimulai dari defisiensi insulin sehingga menyebabkan fungsi ginjal itu menurun hingga pada akhirnya menyebabkan nefropati diabetik. Untuk tujuan terapi CAPD-nya itu sebagai terapi pengganti ginjal dengan mekanisme kerjanya yaitu prosedurnya pembuangan kelebihan cairan dan sisa metabolisme pada rongga abdomen yang dihubungkan melalui drainase kateter peritoneal secara periodik. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya pasien dapat mandiri melakukan di rumah,
menghindari retensi cairan yang berlebihan, mengurangi resiko komplikasi terkait vaskuler, memiliki pengaruh yang lebih ringan terhadap rutinitas dan kualitas hidup, simpel, gentle, fleksibel, dan sedikit intake cairan sedikit lebih bebas. Untuk kekurangannya, resiko infeksi pada perut, fluktuasi BB yang signifikan, keterbatasan fisik, berpengaruh pada keseimbangan cairan, dan elektrolit tubuh. Untuk komplikasinya jangka panjang bisa terjadi. Untuk terapi obatnya ada morfin, glukogen, dan insulin. Untuk nanti ada video perawatan terapi CAPD-nya nanti bisa dihapus, nanti saya kasih linknya setelah kirim ini ya. Saya membagikan tugasnya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jadi pengelolaan CAPD itu ada dalam beberapa cara. Yang pertama itu kontrol gula darah, diet, obat-obatan, serta monitoring kesehatan. Dalam kontrol gula darahnya itu pasien DM yang melalui CAPD perlu berkomunikasi erat dengan tim perawat kesehatan, termasuk mengatur diet, mengikuti terapi insulin jika diperlukan, dan memantau gula darah secara teratur. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, ini ada feedback untuk keluarga. Silakan dibaca-baca untuk terdapat beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jika tidak ada, saya kembalikan ke bagian. Terima kasih Mbak Fatma sudah menyampaikan materinya. Berdasarkan hasil pendidikan kesehatan ini, diharapkan nanti nenek bisa lebih menjaga kebersihan dalam melakukan terapi CAPD-nya, mungkin saking ibu dan bapaknya nanti bisa membantu ketika pas membersihkannya. Nanti itu kan di lisannya sudah tertera kelebihan dan kekurangan dengan terapi CAPD-nya itu bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak signifikan juga kan gitu ya. Jadi kebersihan dari perawatan terapi CAPD-nya itu sangat penting karena juga bisa menyebabkan infeksi juga. Sebelumnya sudah paham semua guys terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Fatma. Sudah. Ini
seminggu ke depan saya akan melihat bagaimana cara dari itu semua melakukan perawatan terapi CAPD yang akan diberikan kepada nenek. Untuk videonya bisa dilihat di YouTube Bapak di gambar baliknya itu ada link YouTube-nya, nanti bisa diakses melalui